Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Mahmud Sohermanto selaku dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Afi Aulia Auda. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai pemanfaatan kulit udang dan limbah pohon aren sebagai substitusi semen pada beton mutu tinggi ramah lingkungan. Pada era sekarang, seiring berkembangnya teknologi di bidang dunia konstruksi, baik dari segi desain maupun metode konstruksi, semakin banyak pula material konstruksi yang dibutuhkan. Salah satu kebutuhan yang memegang peranan penting adalah pekerjaan beton, sehingga peran beton sebagai bahan baku utama pembangunan sangat diperlukan. Akan tetapi, bahan penyusun beton memiliki keterkaitan dengan isu global warming. Berdasarkan International Energy Authority, mengungkapkan fakta bahwa dalam produksi 1 ton semen akan melepaskan 0,87 ton emisi karbon dioksida ke udara bebas. Kemudian, fakta terungkap bahwa produksi semen Portland menyumbang 7% dari keseluruhan emisi karbon dioksida oleh manusia. Dalam riset ini, menggunakan limbah pohon aren berupa ijuk sebagai substitusi semen. Ternyata, penggunaan ijuk sebagai serat beton dapat meningkatkan kuat tarik beton sebesar 34,81% dan kuat besak sebesar 9,86%. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, negara Indonesia merupakan raja udang ASEAN, di mana masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi terhadap udang yang tinggi. Di samping itu, menjadi negara sektor produksi udang utama di kawasan ASEAN. Dengan kapasitas serta produksi dan konsumsi negara Indonesia yang besar, bahkan berbagai macam olahan berbahan dasar udang sebesar 645 ton dalam setahun bisa diproduksi oleh negara Indonesia. Dalam pengolahan udang, menghasilkan limbah berupa kepala, kulit, dan ekor yang dapat didayagunakan sebagai bahan baku penghasil kitin, kitosan, dan turunannya yang bernilai tinggi. Kitosan banyak digunakan dalam industri kosmetik, pelarut lemak, pengawet makanan, dan juga sebagai edible film. Selain itu, di dalam kulit udang juga mengandung kalsium karbonat, CaCO3, sehingga dapat bereaksi sangat baik dengan semen sebagai bahan baku utama pembuatan beton. Selanjutnya, pada slide ke depan akan dibahas mengenai pengenalan bahan beton inovasi. Sebagai dasar teori, beton merupakan campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa tambahan yang akan membentuk suatu massa yang padat. Selanjutnya, bahan-bahan mengenai dasar beton mutu tinggi ini akan kita bahas satu persatu secara rinci pada setiap slide-nya. Udang merupakan salah satu andalan komoditi perikanan Indonesia yang diekspor ke luar negeri dalam bentuk tanpa kulit ataupun dikupas. Dari aktivitas pengambilan daging udang oleh industri pengolahan dan pembudidayaan udang, dihasilkan limbah kulit udang dalam bentuk cangkang kulit yang cukup banyak, yang jumlahnya dapat mencapai 30 sampai dengan 40% dari berat udang itu sendiri. Secara umum, kulit udang mengandung 27,6% mineral, 24,9% protein, 18,1% chitin, dan komponen lain seperti zat terlarut. Melalui penelitian, zat chitin mampu menjadi bahan tambahan pada beton, yaitu sebagai bahan pengeras beton. Oleh karena itu, dengan melihat komposisi dalam kulit udang di atas, khususnya zat chitin, maka limbah kulit udang dapat dimanfaatkan menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Salah satunya, sebagai bahan tambah pada beton yang nantinya berfungsi sebagai bahan pengeras pada beton. Serat ijuk yang merupakan limbah pohon aren adalah serat alam yang mungkin hanya sebagian orang mengetahui,
kalau serat ini sangatlah istimewa dibandingkan serat alam lainnya. Di antara keistimewaan serat ijuk adalah tahan lama hingga ratusan bahkan ribuan tahun lebih. Berarti serat ijuk ini tidak mudah terurai. Kemudian mampu dan tahan terhadap asam dan garam air laut yang tinggi, serta mampu mencegah penembusan rayap tanah. Maka umur beton yang diberi penambahan ijuk dapat bertahan lebih lama, karena sifat karakteristik ijuk itu tidak mudah untuk terurai dan dapat bertahan ratusan maupun ribuan tahun. Keunggulan komposisi serat ijuk dibandingkan dengan serat gelas adalah komposisi serat ijuk lebih ramah lingkungan, karena mampu terdegradasi secara alami dan harganya pun jauh lebih murah bila dibandingkan serat lain seperti serat gelas. Sedangkan bila kita melihat serat gelas yang umumnya digunakan sebagai bahan tambah beton, sukar untuk terdegradasi secara alami. Selain itu, serat gelas juga menghasilkan gas CO atau karbon monoksida dan debu yang berbahaya bagi kesehatan jika serat gelas didaur ulang. Sehingga melalui serat ijuk ini sebagai bahan alternatif pengganti serat gelas tersebut. Fly ash merupakan limbah hasil pembakaran dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Diketahui sebagai bahan pozolan yang dapat digunakan baik sebagai komponen campuran semen Portland atau sebagai campuran mineral dalam beton. Dalam praktek komersialnya, penggunaan fly ash dibatasi sampai 15 sampai dengan 20% dari massa total semen. Biasanya, dengan jumlah ini memiliki efek menguntungkan pada pengerjaan dan biaya produksi, namun tidak cukup untuk meningkatkan daya tahan terhadap sulfat, pemuaian alkali, maupun silika, dan retak akibat panas yang terlalu tinggi. Dari pengalaman yang ada, dengan 50% atau lebih campuran fly ash dalam semen memungkinkan untuk menghasilkan high performance concrete atau campuran beton yang menunjukkan kinerja yang tinggi, kekuatan ultimate yang tinggi, dan daya tahan tinggi yang biasa disebut sebagai high volume fly ash concrete. Pada slide ini merupakan lampiran make design dari pembuatan beton mutu tinggi ramah lingkungan. Sebagai dasar teori, beton mutu tinggi merupakan sebuah beton yang memiliki kekuatan tekan sama dengan atau di atas 30 MPa atau dikenal FC30. Sedangkan make design merupakan rangkaian analisa perhitungan untuk mengetahui persentase kebutuhan material untuk terciptanya target beton yang akan dicapai. Dalam mix design kali ini, target yang akan dicapai adalah beton dengan kekuatan K490 atau FC40. Dengan komposisi materialnya dapat terlihat pada tabel berikut ini. Ada 7 material utama, yaitu air, semen, pasir, split, dengan bahan tambah berupa kulit udang, ijuk, serta fly ash. Komposisi material berikut ialah rekapitulasi untuk pembuatan 4 buah sampel. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam slide harga dasar satuan, atau yang dikenal dalam dunia jasa konstruksi sebagai HSPK, harga satuan pokok pekerjaan. Biasanya, rilis setiap tahunnya dari daerah domisili masing-masing wilayah pekerjaan. HSPK tersebut rilis pada akhir tahun anggaran melalui LPSE ataupun BPKAD daerah masing-masing. Berisikan standar harga tertinggi mengenai biaya besaran material tiap daerah. Biasanya dikeluarkan melalui lembaga tersebut berdasarkan hasil bupati, wali kota, hingga gubernur suatu daerah mengenai standar dan pengedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi tahun anggaran terkait. HSPK, harga satuan pokok pekerjaan, yang rilis setiap tahunnya merupakan kebijakan dari daerah domisili masing-masing wilayah pekerjaan. Tentunya memiliki standar harga tertinggi yang berbeda, karena standar harga tertinggi dikeluarkan melalui sebuah lembaga
berdasarkan hasil peraturan bupati, wali kota, maupun gubernur yang mengacu pada upah minimum regional tiap daerah masing-masing. Dalam penelitian ini tentunya dibutuhkan sebuah komparasi dengan harga beton terkini di pasaran. Salah satu data komparasi kami ambil dari vendor Ready-Mix, di mana dengan spesifikasi kekuatan beton K490 atau 40 MPa per meter kubiknya saat ini harganya 1.200.000. Sedangkan berikut ini merupakan rancangan anggaran biaya dari beton mutu tinggi ramah lingkungan yang kami buat dengan target kekuatan beton yang sama yaitu FC40. Ternyata setelah melalui perhitungan per meter kubik seharga Rp960.442, yang mana tentunya lebih murah dibandingkan harga beton ready-mix di pasaran dengan spesifikasi yang sama. Selanjutnya, melalui rangkaian kegiatan pengujian dan mixing didapatkan hasil slam test berupa 11,8 cm. Hal ini berarti beton memenuhi kriteria slam test yang diharapkan, yaitu kisaran yang baik adalah 12 plus minus 2 cm. Dalam sebuah penelitian, tentunya selain hasil output yang diharapkan adalah berupa data. Berikut ini merupakan hasil pengujian kuat tekan beton umur 7 hari setelah pengecoran. Sampel 1 dan sampel 2 merupakan sampel beton mutu tinggi ramah lingkungan yang menggunakan bahan tambah berupa material kulit udang, fly ash, dan ijuk. Sedangkan sampel ketiga merupakan beton normal tanpa campuran bahan tambah material kulit udang. Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam umur beton kisaran 7 hari, beton inovasi sampel 1 dan 2 memiliki kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan beton normal sampel ketiga. 23 MPa berbanding dengan 19 MPa. Berikut ini merupakan tabel konversi yang nantinya digunakan untuk memprediksi kuat tekan beton di atas umur 7 hari. Karena sampling kita pada slide sebelumnya ialah dalam kurun waktu 7 hari. Kemudian setelah melakukan perhitungan analisis dengan tabel konversi rasio, didapatkan nilai kuat tekan beton mutu tinggi ramah lingkungan sebesar 35,88 MPa dan beton normal sekitar 30,25 MPa. Sehingga melalui grafik berikut terlihat bahwa beton mutu tinggi ramah lingkungan dengan umur 28 hari memiliki kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beton normal, dengan deviasi kekuatan hingga 5 MPa lebih tinggi. Berikut ini merupakan pola retak beton. Setelah dilakukan uji kuat tekan beton, selain data kekuatan yang dibutuhkan, data pola retak beton juga diperlukan. Melalui lampiran gambar ini ditunjukkan bahwa beton inovasi, yaitu beton mutu tinggi ramah lingkungan, pada gambar sebelah kanan, memiliki concrete shear strength atau yang dikenal dengan kekuatan tarik beton yang lebih baik. Bisa terlihat dari tetap utuhnya ikatan antar beton walaupun telah melalui fase pengujian. Kesimpulannya, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa limbah udang jika tak diolah lebih lanjut, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, membahayakan kesehatan manusia tentunya. Kemudian, limbah udang yang tidak diolah dengan baik juga dapat menjadi perantara yang baik bagi bakteri Vibrio vulnificus, di mana bakteri tersebut merupakan bakteri yang langka, namun mematikan dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Bakteri berbahaya ini ditemukan di lingkungan laut dan dapat menginfeksi kulit terluka yang terpapar bakteri ini. Maka dari itu, dalam mengurangi limbah tersebut, kami memutuskan untuk memilih limbah udang untuk kami jadikan sebagai salah satu bahan beton yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas beton tersebut.
Kesimpulan selanjutnya, dari penelitian yang menggunakan kulit udang dan ijuk sebagai substitusi semen, didapatkan beberapa keunggulan dibandingkan beton normal, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan 19% semen yang dapat berdampak pada pengurangan gas emisi yang dihasilkan oleh produksi semen itu sendiri. Selanjutnya, dapat meningkatkan nilai ekonomis pada beton, sehingga efeknya apa? Memberikan andil untuk menjaga lingkungan bila diterapkan secara massal. Sebagai penutup, tentunya hasil riset yang dipresentasikan bukanlah datang dengan sendirinya, merupakan hasil perjuangan dan penelitian bersama dengan saudara Maulana Rizky Fauzi, Puput Ayoneng Tias, Damar Budi Nur Cahyani, Geru Razwis Al-Faruq. Oleh karena itu, diri pribadi mengucapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berjuang bersama, sehingga dengan dedikasinya pada saat itu mampu meloloskan tim ini ke posisi 4 National Concrete Competition atau dikenal sebagai Lomba Beton Nasional mewakili Universitas Mercu Buana. Terakhir, mohon maaf bila mana dalam keseluruhan penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.